Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Dulunya tidak dipercaya, kini ibu kota Nusantara Indonesia malah seperti kota masa depan hingga banjir pengunjung. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Dalam rangka apa Mas ke IKN? Liburan aja sih. Iya, liburan lebaran. Maksudnya yang jadi ikon bisa ke sini itu apa? Garudanya. Iya. Libur Lebaran tahun 2025 kemarin membawa suasana berbeda di ibu kota Nusantara. Di tengah proses pembangunan yang masih berlangsung, kawasan ini justru jadi magnet baru bukan cuma bagi warga lokal, tapi juga wisata asing yang penasaran ingin melihat langsung calon pusat pemerintahan baru. Mulai dikunjungi sudah ya. Jadi, desas-desus kalau IKN mangkrak sebenarnya itu tidaklah benar, karena pembangunan masih terus berlangsung. Hal ini diungkapkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud. Bahkan di hari ke-7 Lebaran, saat berkunjung ke IKN, Rudy mendapati pembangunan tetap berlanjut. Progres proyek-proyek yang berada di bawah naungan Cipta Karya juga sudah banyak yang rampung dan beberapa di antaranya sudah di atas 90%. Termasuk di antaranya gedung kantor Kementerian Koordinator 1 sudah 90%. Kemenko 3 sudah 92% dan Kemenko 4 sudah 95%. Untuk Kemenko 2 sendiri, karena mulainya belakangan, progresnya baru mencapai 70%. Sementara untuk proyek kantor Kementerian Sekretaris Negara, progresnya sudah mencapai 96%. Dan proyek Istana Wakil Presiden yang ditargetkan selesai Agustus 2025 sudah mencapai 24%. Termasuk juga proyek Masjid Negara yang ditarget selesai pada Juni 2025. Progresnya sudah mencapai 40%. Proyek-proyek ini pun terus dikebut seiring dengan target fungsionalisasi kawasan inti pusat pemerintah IKN tahun 2025. Akses menuju kawasan-kawasan inti juga terus dipercepat pembangunannya. Progres pembangunan 3 seksi utama, Jalan Tol IKN, yang jadi penghubung utama Balikpapan dan IKN, terus menunjukkan perkembangan signifikan. Tol IKN seksi 3A, Karangjoang Karyangau, sepanjang 13,4 km, sudah selesai dilakukan pengaspalan dan dibuka saat Lebaran. Sementara seksi 3B yang menghubungkan Karyangau Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km per April, progresnya sudah mencapai 60,77% dan ditargetkan tuntas sepenuhnya pada akhir 2027. Begitu juga dengan seksi 5A, Simpang Tempadung, Jembatan Pulau Balang, sepanjang 6,7 km juga sudah difungsikan saat mudik Lebaran di tahun 2025. Ibu kota Nusantara Indonesia memang akan jadi tumpuan ya nanti. Di tengah geliat pembangunan yang ambisius, ibu kota Nusantara tak hanya mencuri perhatian sebagai pusat pemerintahan masa depan, tapi juga mulai mengukuhkan dirinya sebagai magnet wisata baru. Dengan statusnya sebagai ibu kota baru, IKN juga menarik karena konsep pembangunannya yang unik sebagai kota hutan. Konsep ini selaras dengan cita-cita pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pelestarian lingkungan. Tapi yang tidak kalah menakjubkan, selain cita-cita Eco-City adalah arsitektur bangunan dan penataan kawasan IKN. Ini yang kemudian jadi nilai tambah. Orang-orang yang datang ke IKN disuguhi berbagai landmark dengan konsep arsitektur tropis modern yang jadi daya tarik visual. Antusiasme masyarakat terlihat jelas dari ramainya kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Tempat ini jadi destinasi yang banyak dilirik. Beberapa lokasi favorit antara lain Istana Garuda, Istana Negara, Gallery Center, Visitor Center, Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa, Beranda Nusantara, serta deretan kantor Kementerian Koordinator. Pengunjungnya bukan cuma berasal dari berbagai daerah di Indonesia, tapi juga dari mancanegara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan, hingga Eropa. Mereka ingin melihat langsung transformasi IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia. Apalagi saat libur Lebaran kemarin, selama 4 hari masa libur Idul Fitri,
Pihak otorita IKN mengklaim sebanyak 64.000 wisatawan tercatat mengunjungi kawasan IKN yang tengah dibangun di Kalimantan Timur ini. Data ini diungkapkan oleh Direktur Data dan Kecerdasan Buatan Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Adiguna Mahendra. Ia juga menyebut lebih dari separuh pengunjung justru berasal dari luar Pulau Kalimantan. Kunjungan wisatawan ke IKN dimulai sejak hari kedua Lebaran atau 1 April 2025 dengan jumlah pengunjung mencapai 8.219 orang. Lonjakan pengunjung kemudian terjadi esok harinya, 2 April 2025 dengan 12.958 orang. Angkanya kembali meningkat pada 3 April dengan 14.104 orang. Pada 4 April tercatat 10.215 orang, sementara per 5 April mencapai 12.307 orang. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah kunjungan orang ke IKN sudah lebih dari 2 kali lipat. Para pengunjung, terutama yang ada di luar daerah, mengaku terkesan saat melihat langsung perkembangan pembangunan IKN. Bahkan, ada yang dari Pulau Jawa rela menempuh perjalanan jauh bersama keluarganya untuk melihat langsung IKN. Besarnya antusiasme wisatawan, terutama dari luar Kalimantan, menunjukkan meningkatnya daya tarik IKN sebagai destinasi wisata baru di Indonesia. Bahkan, seperti yang sudah kita singgung tadi, IKN mulai dilirik wisatawan mancanegara. Kehadiran pengunjung internasional dinilai sebagai sinyal positif bahwa pembangunan IKN mendapat sorotan global. Hal ini memperkuat citra IKN bukan hanya sebagai proyek strategis nasional, tetapi juga destinasi wisata berkelas dunia. Tapi, apa yang menyebabkan lonjakan jumlah wisatawan ke IKN? Ada sejumlah faktor. Pertama, adalah rasa penasaran masyarakat terhadap wajah ibu kota baru Indonesia. Kedua, pemerintah dan pelaku pariwisata mulai membuka akses dan menghadirkan fasilitas penunjang, seperti paket tur, glamping, dan spot-spot foto yang estetik. Hal ini membuat wisata ke IKN lebih nyaman dan menarik. Hanya saja, di tengah lonjakan wisatawan, sejumlah tantangan dialami oleh pihak otorita IKN. Pertama, ketersediaan infrastruktur pendukung wisata masih terbatas. Jalan akses ke beberapa lokasi belum sepenuhnya memadai, dan fasilitas umum seperti toilet, tempat parkir, atau papan informasi masih minim di sejumlah titik wisata. Kemudian, pengelolaan sampah dan kebersihan mulai menjadi perhatian. Meningkatnya jumlah pengunjung membawa konsekuensi pada volume sampah dan potensi kerusakan lingkungan, terutama di kawasan alam yang masih rentan. Tantangan lainnya adalah soal kesiapan SDM lokal dalam menghadapi gelombang wisatawan yang perlu ditingkatkan. Dan juga, di tengah pembangunan besar-besaran, ada kekhawatiran bahwa pariwisata bisa berbenturan dengan aktivitas konstruksi dan keamanan proyek strategis nasional. Tapi yang viral kemarin, IKN diserang oleh hama tikus. Dalam rekaman video amatir, tampak tikus berkeliaran di sekitar KIPP IKN di tengah lalu lalang pengunjung. Kemunculan tikus ini dinilai merusak estetika dan kenyamanan IKN. Menurut pihak otorita, penyebabnya karena kawasan ini dibangun di atas lahan yang dulunya hutan dan perbukitan, sehingga memang terdapat banyak sarang tikus. Teman bisa lihat, ini kan dulu hutan, area perbukitan dan sebagainya. Ini ada banyak juga sarang tikus. Tapi Badan Otorita IKN langsung bergerak cepat dengan menebar perangkap untuk membasmi tikus-tikus. Meski begitu, kehadiran wisatawan menjadi peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan kawasan ini. Asalkan tantangan-tantangan tersebut diatasi secara cermat. IKN tak hanya akan menjadi ibu kota baru, tapi juga simbol kemajuan pariwisata masa depan Indonesia. Untuk mencapai simbol pemerintahan baru dan mimpi besar kota dunia untuk semua, sejumlah proyek strategis mulai digarap. Mulai dari sekolah internasional yang menawarkan fasilitas lengkap. Kemudian, hadir juga Magnum Resort Nusantara, kawasan terpadu yang memadukan hunian, bisnis, dan rekreasi dalam satu lingkungan hijau. Sebuah proyek yang menggambarkan bagaimana ruang tinggal dan ruang kerja dapat berpadu secara harmonis. Tak ketinggalan, The Prima Hotel Nusantara siap menyambut para tamu dan pelaku perjalanan dengan lebih dari 150 kamar dan fasilitas modern yang menjawab kebutuhan mobilitas tinggi di pusat kota baru. Menambah sentuhan hangat pada konsep urban, teras hutan kota by Pelataran akan menjadi ruang publik terbuka yang menyatu dengan alam.
Sebuah tempat di mana masyarakat bisa berkumpul, menikmati hidangan, dan menghirup udara segar di tengah kota pintar. Dan sebagai simbol demokrasi yang baru, IKN juga akan membangun gedung MPR DPR bergaya arsitektur tropis modern, ikon dari sistem pemerintahan yang terbuka dan berwawasan lingkungan. Pada intinya, IKN bukan hanya proyek fisik tapi manifestasi dari arah baru Indonesia. Di sini, keberagaman dirayakan, teknologi dijalankan dengan visi manusiawi, dan masa depan dibangun dengan semangat kebersamaan. Inilah awal dari kota dunia untuk semua dan Indonesia memimpinnya. Mantap. Oke. Jadi ini dia ibu kota Nusantara Indonesia yang sudah pastinya semua juga penasaran, tertunggu-tunggu gitu kan. Ibu kota Nusantara yang 100% siap. Sekarang saja pun sudah banyak gitu yang berkunjung, hampir 64.000 gitu ya, yang sudah berkunjung, yang waktu lebaran pun ramai sudah gitu kan. Apalagi kalau sudah siap 100% memang akan jadi daya tarikan ya. Konsepnya yang begitu kreatif, menarik, estetik, semuanya ada di sini. Kota dunia untuk semuanya. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.